Kisah cinta Laila dan Majnun ini yang paling menarik di situ adalah ketika perjuangannya si Majnun untuk selalu dekat dengan Laila. Jadi ketika mereka sudah dipisahkan, sudah dijauhkan oleh orang tuanya Laila karena alasan kalau Majnun dekat dengan Laila itu akan menghancurkan kehormatan suku dari keluarga Laila. Lah, tapi di situ Majnun tidak menyerah. Usaha-usaha yang terus dibangun dia hanya untuk dekat dengan Laila. Misalnya ketika dia menyamar jadi pelayan wanita, dia sampai mengemis, rela menyamar-nyamar jadi seorang pengemis hanya untuk dekat dengan Laila. Lah dari situ muncul banyak sekali syair dari Majnun, syair untuk Laila. Jadi katanya Majnun, duhai betapa bahaya ku undang, sekedar untuk bertemu dengan Laila. Ku korbankan segala yang ada padaku, ku ubah diriku hingga engkau pun tak mengenaliku. Ku ayunkan langkah dengan setetes air mata, dan setelah memasuki perkampunganmu, ku buang semua tanda yang membuat orang mengenaliku. Ku ikat diriku dengan rantai baja, bagai budak hina, berjalan menengadahkan tangan, meminta sedekah. Dan bocah-bocah itu tiada suka melihatku. Mereka berkumpul mengelilingiku, menghardik dan melempariku seperti anjing pengganggu. Jadi Kois ini setiap hari hidupnya seperti orang gila. Jadi dia pura-pura jadi orang hina. Dia dilempari oleh anak-anak kecil, minta-minta dari rumah ke rumah, dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Bahkan dia sampai diteriaki anjing di situ. Tapi bagi Kois, bagi Majnun, itu semuanya tidak masalah selama dia bisa bertemu dengan Laila di situ. Kini aku hadir di dekatmu duhai Laila, tak mampu kutahan air mataku. Kasihanilah kelemahanku, begitu berat penderitaanku. Jadi syair ini itu lahir setelah ketika ayahnya Majnun itu kasihan melihat kondisi Majnun yang seperti itu. Padahal ayahnya itu berharap bahwa si Kois ini nantinya jadi penerus pemimpin dari sukunya. Jadi akhirnya di situ nanti ada cerita ketika orang-orang sekitar dari Majnun itu, masyarakat suku Majnun menyarankan ayahnya untuk melamarkan Laila untuk Kois agar nanti bisa bahagia anaknya itu. Jadi akhirnya ayahnya membujuk Kois dan Kois pun setuju dan datang ke rumah si Laila bermaksud niat baik untuk melamarnya. Akan tetapi apa yang terjadi di situ, ternyata lamarannya si Kois langsung ditolak oleh ayahnya Laila. Padahal ayahnya si Kois sudah berbicara bahwa apapun syaratnya yang diberikan akan dipenuhi, bahkan kalau nyawaku sekalian akan kuberikan. Tapi tetap saja ayah Laila menolaknya. Ayahnya Laila berkata, siapa saja boleh menikahi putriku kecuali putra Anda. Jadi ayahnya Laila ini sudah anti sekali dengan Majnun, sudah anti sekali dengan Kois di situ. Dimana alasannya itu karena mana ada orang tua yang menikahkan anaknya dengan orang gila. Padahal di situ kegilaannya Majnun itu karena memang dia cinta tulus kepada Laila. Akan tetapi dihalang-halangi oleh restu dari orang tuanya si Laila. Jadi setelah mendengar kalimat penolakan itu, Majnun sedih lagi dan kumat lagi kegilaannya di situ. Jadi betapa penderitaan yang dialami Majnun itu sungguh luar biasa sekali ketika dia mencintai Laila di situ. Dan katanya Majnun, cinta itu memang sangat dekat dengan penderitaan.
Jadi setelah ditolak lamarannya, muncul lagi syair-syair sedih, muncul lagi tangisan-tangisan dari Majnun. Katanya, rumahku telah menjadi bara api bagi jiwaku, tetapi wahai Laila, aku akan senantiasa berada di sisimu. Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan kepadamu, wahai pecinta yang malang. Kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka. Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku. Duhai cawan anggur yang ada di genggaman, kini jatuh berantakan. Telah kutinggalkan sanak saudara dan orang tua, sedang kekasihku pun jauh di sana. Namun aku tidak akan menyerah, walau kesulitan demi kesulitan mendera. Orang yang tidak pernah merasakan kesengsaraan tidak akan menikmati kesenangan, dan orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan dapat memahami hati yang sedang merana sendirian. Jadi mulai dari saat peristiwa penolakan itu, Majnun nanti mulai menyepi, menyendiri, hidup di padang-padang pasir, menjauh dari masyarakat di situ. Apalagi keluarganya Laila saat itu pindah ke daerah lain namanya Najat. Dikarenakan alasannya ya tadi, malu dengan Majnun, perilakunya Majnun. Wah, setelah mengetahui hal itu, tambah sedih lagi Majnun karena semakin jauh dari Laila di situ. Tambah lagi puisinya Majnun, setiap hari ia tinggal di padang-padang pasir, di bebatuan dan sekitar gua-gua. Uniknya di sini dalam ceritanya itu, hewan-hewan yang ada di bebatuan di tengah padang pasir itu, di gua-gua itu patuh kepada Majnun. Jadi malah kabarnya seperti binatang anjing, ular, terus binatang-binatang buas itu kalau di dekat Majnun itu menjadi jinak. Jadi cirinya ada Majnun itu ya ketika ada binatang-binatang buas itu berkumpul, di mana yang seharusnya binatang buas itu saling memakan satu sama lain, malah berubah jadi jinak karena kehadirannya si Majnun. Jadi ini sebenarnya pelajaran juga sebenarnya dari Hakim Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya itu diliputi dengan cinta, aura hidupnya diliputi dengan cinta, maka siapapun yang di dekatnya itu pasti akan terasa nyaman. Berbeda dengan orang yang penuh dengan kebencian, pasti banyak orang yang menjauh dan tidak nyaman berada di dekat orang yang penuh kebencian. Akan tetapi di sini Majnun punya kualitas hidupnya diliputi dengan rasa cinta, dengan kasih sayang. Oleh karena itulah hewan pun yang dekat dengan Majnun merasa nyaman dan berubah menjadi jinak di situ. Jadi memang dari kisah Laila Majnun ini itu perjuangan yang sangat luar biasa yang dilakukan Majnun hanya demi untuk bertemu dengan Laila di situ. Jadi dia tidak peduli lagi dengan omongannya orang lain, tapi dia fokus dengan apa yang dicintainya. Jadi misalnya kita kok dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa cari itu, bisa terapkan. Mungkin cinta kepada apapun itu yang ada di hidup kita, orang-orang terdekat kita, kita cintai mereka semua. Jadi ketika kita punya jiwa yang diliputi dengan cinta, maka hidup kita akan terasa damai. Jadi seperti itu ketika Majnun berusaha untuk selalu bertemu dengan Laila, walaupun halangan dan rintangan selalu menghalangi cintanya pada Laila.